Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Al-Mukarram Kiai Haji Anang Muhsin beserta asatid wal asatidah, mahasiswa saya sebelah kanan saya, ini baru semester 4, sedang proses penyelesaian tesisnya. Yang saya hormati Bapak Dr. Badat Muwahhid MP selaku Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, keagamaan dan alumni, para santri baik laki-laki maupun perempuan yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kami berkesempatan untuk bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah dalam hidup kita, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Kami tahu bahwa habis asar biasanya anak-anak sekalian para santri ngaji kitab apa yang apa? Tafsir Jalalain. Oh, Yasin. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, Anda adalah anak bangsa yang saat ini sedang mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Perjalanan saudara dari rumah sampai ke pesantren ini yang menunjukkan adalah jutaan malaikat, sekaligus Anda dilindungi oleh jutaan malaikat. Siapapun di antara hamba Allah yang tolabul ilmi, apalagi bersifat tafaqquhu fiddin, dalam konteks untuk mendalami agama, Rahman dan Rahim Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Pesantrenlah yang menjadi condro di mukonya. Pendidikan, baik itu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan intelektual maupun yang berorientasi dalam pengembangan spiritualitas kita. Dua dimensi ini tidak bisa kita pisahkan antara rasionalitas dengan spiritualitas. Rasionalitas anak-anak diajari dengan bisa jadi matematika, bisa jadi biologi, bisa jadi fisika, kimia, ekonomi, IPS, dalam konteks untuk mencerdaskan intelektualitas kita. Tetapi ketika anak bertasbih, bertahmid, istighfar, tahlil, ini menyentuh relung-relung hati kita yang pada akhirnya apa? Sikap-sikap kemanusiaan yang bersifat kemanusiaan maupun juga yang bersifat ubudiyah ini selalu ada pada diri manusia. Dan ini hanya dibangun di lingkungan pesantren. Maka tadi saya katakan anak-anak beruntung berada di dalam pesantren ini. Sekarang sudah mulai bergeliat ketika COVID-19, sekolah-sekolah pendidikan formal di luar pesantren tutup semuanya menggunakan model pembelajaran Zoom. Tapi pondok pesantren, anak-anak sekalian, dibanding dengan sekolah umum, anak-anak ini banyak di pesantren atau banyak di rumah? Banyak di rumah juga? Banyak di pesantren, bukan banyak di rumah. Ini tadi saya nyoba ngantuk apa enggak sesungguhnya. Ternyata agak ngantuk tadi itu. Wajar lah ya, di pondok pesantren menjelang sholat asar biasanya ngantuknya luar biasa. Udah ini tadi dipaksakan
udah pokoknya ke masjid, ada tamu dari Unisma, pokoknya ke masjid. Hadirnya dari kamar ke sini tadi didampingi oleh malaikat, dan itu adalah malaikat rahmat. Walaupun di sini dalam keadaan ngantuk sekalipun, keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan hadir pada anak-anak sekalian. Walaupun ngantuk Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya dulu juga seperti anak-anak ini. Ketika dulu saya di pesantren ngaji, ya ngantuk itu biasa sudah. Ngantuk sampai kitabnya itu dipakai untuk tidur itu. Bahkan ngiler di atas kitabnya itu. Ayo, yang ketawa itu biasanya biasa begitu. Jadi sampai begitu, saking ngantuknya, tapi tetap dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kunci kemajuan masyarakat, saya sampaikan, apa kunci kemajuan masyarakat? Kunci kemajuan masyarakat Islam ada di mana? Yaitu ketika seseorang benar-benar mempelajari tentang agama yang benar, termasuk agama yang ramah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak WR3. Agama yang tidak ramah yaitu agama yang di mana umatnya suka mengkafirkan orang lain. Pernah mendengar ada orang yang suka mengkafirkan orang lain? Pernah mendengar ada orang yang memiliki sikap ekstrem, yang tidak ingin harmoni, yang tidak toleran, tetapi seakan-akan pahamnya yang paling benar? Itulah sesungguhnya ada sekelompok orang yang sangat mengkhawatirkan, bahkan ingin memporak-porandakan negara Republik Indonesia, karena negara Indonesia mau diganti dengan dasar khilafah. Anak-anak sekalian berada di pesantren Salafiyah, pesantren yang mengikuti imam madhab. Imam siapa yang diikuti? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah anah dia. Agama yang benar, agama yang damai, inilah yang menjadi kunci kemajuan. Menjadi terbangunnya budaya dan peradaban bangsa karena disebabkan dan ditegakkan dengan agama yang benar serta agama yang ramah. Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam lidzalimin. Islam memberikan rahmat pada alam semesta dengan berbagai macam perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, semuanya dipayungi oleh agama, yakni agama seperti hanya Rasulullah Muhammad SAW yang pada saat itu banyak orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Islam tetap tegak di atas agama mereka, karena agama Islam mengayomi seluruh agama yang ada di muka bumi. Damai bukan? Harmoni bukan? Menggunakan akhlak bukan? Akhlak yang dikedepankan oleh agama Islam. Kunci yang kedua, ini waktunya terbatas soalnya, saya agak cepat-cepat. Kunci yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Ilmu pengetahuan akan berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan manusia. Semakin maju pola pikir manusia, semakin berkembang ilmu pengetahuan. Semakin banyak masalah, semakin berkembang ilmu pengetahuan. Kok bisa? Semakin banyak masalah kok semakin berkembang? Karena apa? Didekati dengan pendekatan-pendekatan saintifik, sehingga para ilmuwan berusaha untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di muka bumi ini. Tetapi sampai kapanpun masalah tidak akan terselesaikan, karena satu terselesaikan, 1000 masalah akan tumbuh dan berkembang di dunia. Ya bukan? Inilah oleh Imam Ghazali dikatakan, dia mengatakan bahwa seorang ilmuwan semakin pandai,
sesungguhnya mereka semakin merasa bodoh. Semakin pandai, semakin tinggi tingkat pendidikannya, dia semakin merasa bodoh. Karena apa? Masalah yang dihadapi semakin kompleks, masalah yang dihadapi semakin banyak. Satu diselesaikan, tumbuh masalah semakin banyak. Karena apa? Karena dinamika kehidupan manusia semakin luar biasa. Kemajuan ilmu pengetahuan. Dan kemajuan ilmu pengetahuan itu akan bisa terus maju dan berkembang dengan pendekatan-pendekatan eksperimen, dengan pendekatan-pendekatan riset. Kita ingat bagaimana perkembangan teknologi digital, perkembangan teknologi informasi, perkembangan teknologi mesin yang saat ini begitu memanjakan kehidupan manusia. Pada abad ke-18 baru dipertemukan teknologi 1.0, mesin uap. Bergeser ke abad 19 ditemukan teknologi yang kedua 2.0. Ada listrik, kemudian ada apa lagi? Ada telepon, gitu ya. Ada telepon. Bergeser lagi ke 3.0. Bergeser lagi ke 5.0. Dari 3 ke 5 tidak cukup dengan tidak sampai menghabiskan waktu 1 abad, tidak sampai setengah abad, karena pertumbuhan dan pemikiran manusia dari waktu ke waktu semakin maju. Dunia, budaya dan peradaban semakin unggul dan semakin maju. Karena apa? Disebabkan oleh intelektualitas manusia semakin tinggi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bagaimana manusia memikirkan pergantian siang dan malam. Ini adalah menjadi bagian dari sebuah kiasan. Tapi di situ ada ulul albab. Manusia hendaknya berpikir dan berpikir dalam rangka untuk meletakkan satu kehidupan yang lebih bermartabat, yang lebih maju melalui perkembangan teknologi informasi maupun ilmu pengetahuan. Maka sekarang kita mengenal ada yang disebut dengan Marves, yaitu sebuah teknologi digital. Ketika manusia berada di dalam dunia itu seakan-akan kita bertemu dalam satu ruangan seperti ini. Dan bisa jadi semuanya nanti akan bisa berubah. Jalan lagi tidak diperlukan, karena apa? Sepeda motor akan terbang, mobil akan terbang. Sangat dimungkinkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini karena apa? Kemajuan intelektualitas manusia. Sekarang sudah ada di Prancis, di Inggris, sudah diuji coba sepeda motor terbang. Terbang, tidak lagi nanti dibutuhkan jalan aspal yang begitu bagus. Karena anak-anak terbang di angkasa semuanya, termasuk anak-anak yang berada di depan saya ini. Subhanallah. Rekayasa-rekayasa sangat dibutuhkan. Siapa yang akan melakukan rekayasa? Adalah anak-anak dari lulusan-lulusan pesantren yang didasari dengan keagamaan yang kuat. Disinilah sesungguhnya integrasi ilmu dan agama. Ilmu umum diajar, ilmu agama juga diajar. Sesungguhnya semua ilmu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ilmu yang bersifat nakliyah, ilmu yang bersifat kauniyah, ilmu yang bersifat nafsiyah, semuanya itu bermuara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, ketika masyarakat akan maju, yang menjadi kunci utama apa? Selain agama yang benar dan ramah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, sumber daya manusia yang kreatif, sumber daya manusia yang inovatif, sumber dana manusia yang produktif. Maka anak-anak sekalian, jangan puas terhadap prestasi-prestasinya. Pikiran selalu digunakan untuk melakukan rekayasa-rekayasa. Rekayasa bukan sekedar cinta yang direkayasa,
tetapi rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka santri Al-Fatahiyah mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, 2-3 tahun sudah akan menghasilkan rekayasa-rekayasa baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi eksperimen-eksperimen selalu harus dikembangkan bersama-sama dengan asatid wal asatidah. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. SDM, kunci utama dalam pengembangan budaya dan peradaban adalah sumber daya manusia. Kunci utama. Yang keempat adalah akhlak yang terpuji. Akhlak yang luhur. Akhlak terhadap diri kita pribadi maupun akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap diri kita pribadi, bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab kita dalam rangka untuk mengabdikan diri, tanggung jawab kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri. Ini adalah menjadi bagian dari akhlakul karimah. Tetapi di sisi lain ada akhlak sosial sesama manusia, manusia dengan alam sekitar. Hablum minan nas, hablum minal alam. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala apa yang di muka bumi ini untuk siapa? Untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya. Untuk para hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Maka kita memiliki tugas. Tugasnya apa? Memelihara alam, melestarikan alam, mendayagunakan alam, mengembangkan alam dengan pemeliharaan yang tetap mengembangkan sikap-sikap kemanusiaan. Akhlakul karimah. Siapa yang dikenal yang memiliki akhlakul karimah yang baik? Adalah santri-santri. Santri-santri. Maka kita bersyukur menjadi seorang santri. Saya pun juga santri. Dan santri pun tidak ada istilah mantan sampai kapanpun tetap senang jadi santri? Bangga menjadi santri? Bangga menjadi santri Al-Fatahiyah? Kebanggaan itulah yang membuat keberkahan hidup kita. Asatid wal asatidah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, puasa-puasa. Puasa-puasa. Apa kira-kira kemudian kalau sudah begitu, itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Saya dulu juga begitu kok, sebagai santri ketemu santri wanita itu aja, waduh, matanya itu nggak bisa ditutup, seakan-akan nggak kedip sama sekali. Gitu ya. Baik. Nah, saya bersyukur sampai bisa di sini karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak WR3 bahwa kita satu hati, kita satu misi, kita satu langkah ya di dalam mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Dan sekaligus saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa Unisma, Universitas Islam Malang, itu adalah universitasnya Nahdlatul Ulama yang saat ini mahasiswanya mencapai
16.000 lebih. Jadi jumlahnya 16.000 lebih. Dan mahasiswa 16.000 lebih itu dari 34 negara. Andaikan Ustadz saudara kuliahnya misalnya luring, itu pasti akan ketemu mahasiswa-mahasiswi dari yang bermuara dari Uzbekistan, dari Rusia, dari Amerika, dari Libya, dari Mesir, dari Thailand, dari Cina dan lain sebagainya. Tumblek-blek ada di Unisma ketika luring. Kita punya mahasiswa hampir 500 dari luar negeri. Jadi bisa jadi Ustadz saudara belum pernah ketemu dengan teman-teman yang dari luar negeri. Karena kuliahnya melalui daring. Dan alhamdulillah tahadus bin nikmah pula 2 tahun berturut-turut Unisma telah menjadi perguruan tinggi untuk fakultas kedokteran #1 se-Indonesia. Jadi ini doanya para kiai. Jadi kami yakin itu doanya para kiai untuk fakultas kedokteran Unisma. Kita nyalip Brawijaya, kita nyalip UI, kita nyalip UGM, kita nyalip UNER. Ini karena apa? Yang kita kedepankan adalah kualitas, sumber daya manusia. Jadi manajemen yang bagus, kualitas yang bagus. Ini menjadi kunci utama. Lalu di Unisma ada beasiswa apa? Ada tahfidz. Kalau di sini ada yang tahfidz yang ingin melanjutkan, tapi tetap akan seleksi. Kalau ada siswa yang punya juara 1 tingkat kota, kabupaten, provinsi atau mungkin tingkat nasional, angkat tangan kalau ada yang pernah juara. Coba angkat tangan. Tidak ada ya? Ini sekaligus saya datang ke pondok pesantren ini menjalin kerjasama dan sekaligus ingin memberikan beasiswa pada santri-santri kita yang telah mendapatkan sebuah juara tingkat kota atau provinsi atau kabupaten, apa saja. Coba, mana? Angkat tangan. Belum ada ya? Mau pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, mau qiraatul kutub, kutub puturos, mau pidato apa saja yang pernah juara? Mana anaknya? Coba angkat tangan. Yang berani angkat tangan, saya akan kasih beasiswa. Kalau nggak ada yang berani tanda angkat tangan, ya sudah. Baik para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan, karena kami harus mafhum, kami harus paham bahwa anak-anak sekalian setelah ini akan ngaji dan jangan sampai terganggu ngajinya itu. Saya doakan mudah-mudahan belajarnya lancar, ilmunya manfaat, menjadi qurrata ayun. Dan sekaligus saya titip pesan pada saudara, sering riyadhah. Sering-sering riyadhah, ingin jadi orang sukses. Taqarrub Allah. Setelah itu taat kepada kedua orang tua. Jangan pernah menyakiti kedua orang tua. Yang ketiga, akhlak yang mulia adalah selalu tawadhu kepada para guru, pada para kiai. Ini kunci utama ingin sukses saudara. Di mana saja saudara ketemu guru saudara, ketemu kiai saudara, nanti jadi mahasiswa ketemu dosen saudara, saudara tetap tawadhu, insya Allah sukses. Itu kunci utama. Oleh karenanya akhlak itu begitu penting. Tadi saya katakan kemajuan bangsa dan negara terletak pada akhlak yang luhur baik secara individu maupun secara sosial. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya perkenalkan para santri semua bahwa Unisma itu adalah salah satu perguruan tinggi milik Nahdlatul Ulama. Tentu sama dengan kita semua.
Kita pondok ini adalah pondok NU yang berhaluan Islam Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Benar ya? Jadi pada dasarnya kita semua ini sama-sama orang NU. Para santri semua bahwa Unisma itu memang milik NU, tetapi milik NU yang paling unggul di lingkungan UNU yang jumlah perguruan tingginya itu lebih dari 300 perguruan tinggi. Unisma kualitasnya nomor 1 selingkungan NU itu. Ya, bangga enggak kira-kira? Kalian sebagai orang NU punya perguruan tinggi yang terbaik di lingkungan NU. Tidak hanya itu, Unisma ini juga dari perguruan tinggi se-Indonesia yang jumlahnya lebih dari 4.500 perguruan tinggi. 4.500 itu sedikit atau banyak? Se-Indonesia sejak Aceh sampai Papua sana itu hampir 5.000 jumlah perguruan tingginya. Unisma berada pada urutan yang ke-44. Nanti kalau sudah aliyah jangan putus puas sampai dengan aliyah. Zaman sekarang adalah zaman maju. Jangan hanya berhenti sampai lulus aliyah, tapi harus meluluskan di perguruan tinggi. Kalau meluluskan tinggi, ya cari perguruan tinggi yang baik, yang bisa mengantar kalian menjadi pinter. Tapi jangan hanya jadi orang pinter, terus bisa hanya membuahkan bengkerengan dengan orang tua. Jadi harus milih lingkungan perguruan tinggi yang sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Kira-kira salah satunya di mana kampus yang seperti itu? Di Unisma ini, gitu ya. Terima kasih para sahabat-sahabat sekalian, para santri semua atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.